Kesenian Reog Ponorogo sudah ada sejak era zaman akhir Kerajaan Majapahit dan awal Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dalam perjalanannya, kesenian Reog Ponorogo pernah dilarang dipentaskan pada masa pemerintahan kolonial sekitar tahun 1912. Menurut Muhammad Zamzam Fauzanafi dalam karyanya, Reog Ponorogo menari di antara dominasi dan keragaman. Hal ini disebabkan karena sering terjadi adu jotos antar penonton sehingga menimbulkan gangguan keamanan di wilayah Ponorogo. Memasuki era kemerdekaan, kesenian Reog Ponorogo mulai berkembang dengan pesat, khususnya pada masa pemerintahan Orde Lama. Kecintaan masyarakat Ponorogo dengan kesenian reognya ini dimanfaatkan oleh partai politik untuk menggalang massa. Bahkan, setiap partai sengaja meresmikan wadah-wadah seni budaya atau sebagai organ partai agar terlihat serius mengapresiasi kesenian. Setiap partai di Ponorogo saat itu mempunyai grup reog sendiri, seperti Reog Brand atau Barisan Reog Nasionalis milik LKN PNI, Lembaga Kesenian Nasional Partai Nasionalis Indonesia. Reog BRP atau Barisan Reog Ponorogo milik Lekra PKI, Lembaga Kesenian Rakyat Partai Komunis Indonesia, dan KRIS, yaitu Kesenian Reog Islam milik HSBI Masyumi atau Himpunan Seniman Budayawan Islam, serta Cakra, cabang kesenian reog agama milik Lesbumi NU, yaitu Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia yang diketahui diketuai oleh Kiai Haji Mujab Thohir. Namun, ternyata PKI dengan BRP-nya yang berhasil merebut hati masyarakat Ponorogo. Gambar di bawah ini adalah penampilan dari BRP pada tahun 1956. Terlihat jelas lambang PKI di badan dadak meraknya. Ada hal menarik saat terjadi proses pemilu tahun 1955 di Ponorogo. Partai Komunis Indonesia Ponorogo berhasil memenangkan perolehan suara di Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah data-datanya. Data ini diperoleh dari arsip data pemilu konstituante tahun 1955 dari Lapunu Cabang Ponorogo bulan April tahun 1970. Ditandatangani oleh Bukhori sebagai ketua dan sekretarisnya Syaiful Miqdar BSC. Dari hasil pemilu tahun 1955 nampak mencolok PKI berhasil unggul dari partai-partai yang lain di atas PNI dan Partai NO. Kecamatan-kecamatan yang berhasil dimenangkan PKI saat itu antara lain Kecamatan Jenangan, Siman, Kauman, Sukorjo, Badekan, Sampung, Balong, Slaung, Bungkal, Pulung, dan Soko.
Menurut Ahmad Tobronitorejo, sesepuh kesenian Reog Ponorogo, pada tahun 1959-an, BRP yang diketuai Paimin mempunyai 303 grup reog dari 461 grup reog yang ada. Namun, Tobroni memilih keluar dari barisan Reog Ponorogo karena berbeda haluan politik. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Lekra dengan BRP-nya dalam menggunakan reog sebagai senjata politik. BRP pernah mengadakan acara tanggal 28 Februari 1965 bertempat di alun-alun Ponorogo. 500 organisasi reog dihadirkan dalam acara penutupan musyawarah besar atau seminar BRP. Wow. Tujuan acara ini adalah untuk mengenalkan kesenian reog Ponorogo kepada khalayak luas serta menyukseskan Dwi Kora untuk mengganyang Malaysia. Mau dipungkiri atau tidak, PKI dan BRP-nya pernah berhasil mengembangkan dan melestarikan kesenian reog Ponorogo pada tahun 1965 ke bawah. Mungkin rekor yang pernah dicatat oleh BRP dengan mengadakan acara mengundang 500 grup reog Ponorogo belum terpecahkan sampai sekarang. Menarik sekali. Pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal dengan istilah G30S-PKI atau Gestok atau Gestapu. Peristiwa itu adalah terjadinya pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira menengah yang jenazahnya ditemukan di lubang buaya. Peristiwa itu menyudutkan PKI yang dianggap bertanggung jawab atas kejadian itu. Beberapa bulan kemudian terjadilah pembunuhan terhadap para anggota PKI atau simpatisannya di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Setelah meletusnya Gestapu 1965, kesenian reog Ponorogo mengalami kemunduran total. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Akibatnya, banyak anggota BRP yang terbunuh. Bahkan, ada pemilik yang membakar semua perangkat reog miliknya. Selama 2 tahun masyarakat takut untuk memainkan reog Ponorogo karena takut dikira simpatisan PKI. Menurut Sehmon, peralatan reog pasca meletusnya Gestapu tidak semuanya dibakar. Ada juga yang mengumpulkannya, namun saat itu masih takut untuk memainkannya. Sehmon menambahkan pula bahwa ketika meletus peristiwa G30S-PKI, nama BRP diselewengkan menjadi Barisan Reog PKI. Ketua BRP saat itu adalah Mbah Marto Jleng. Menurut pengakuan beberapa mantan seniman BRP yang lolos dari pencidukan oleh RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat dan Gabungan Masyarakat Ponorogo Anti PKI pasca Gestapu, mereka merasa trauma untuk berkesenian lagi seperti sebelum Gestapu. Rasa trauma yang begitu mendalam yang dirasakan mereka disebabkan karena rekan-rekan seangkatan mereka, bahkan anggota keluarganya ikut terciduk dalam operasi penumpasan itu. Menurut salah satu narasumber yang penulis temui, banyak seniman-seniman hebat pada masa itu yang ikut terciduk.
Alasannya, mereka dianggap dekat dengan PKI sehingga ikut terciduk. Banyak anggota PKI yang dibunuh dan jenazahnya dibuang di sungai-sungai. Dan ada juga yang dikubur secara massal di satu lubang. Kesenian Reog Ponorogo membawa kabupaten ini dari kota PKI kemudian menjadi kota santri seperti saat ini. Salam sejarah.